Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Saratul Aulia dengan NIM 234010022. Saya dari Prodi Farmasi Universitas PGRI Hadibuana Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi senyawa anorganik. Sebelumnya, senyawa itu yang kita ketahui itu dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik sendiri itu ialah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa tersebut, berupa atom karbon dan atom hidrogen. Sedangkan senyawa anorganik itu senyawa pada alam yang pada umumnya tersusun dari material benda tak hidup. Misalnya senyawa logam dan senyawa non-logam dan unsur transisi. Lalu berikutnya perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu tersusun dari atom C, H, O dan memiliki ikatan CH. Sedangkan senyawa organik tidak mengandung atom C dan tidak memiliki ikatan C dan H. Kemudian senyawa organik itu strukturnya lebih rumit daripada senyawa anorganik. Kemudian senyawa organik itu mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Terus senyawa anorganik sendiri juga terdapat dalam fasa padat, cair, dan gas, sedangkan senyawa anorganik berbentuk padatan. Terus senyawa organik sendiri itu larut dalam air, sedangkan senyawa anorganik itu larut dalam air dan beberapa pelarut organik. Dan yang terakhir itu senyawa organik itu memiliki ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik memiliki ikatan ion. Nah, senyawa anorganik sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki struktur yang sederhana yang kita tadi sudah bahas. Kemudian yang kedua dapat menahan suhu tinggi tanpa membusuk atau mengubah sifat kimianya. Kemudian yang ketiga berasal dari sumber daya alam, mineral, yaitu tadi bukan makhluk hidup. Dan yang keempat dia dapat larut dalam pelarut air atau pelarut organik. Dan yang terakhir dia dapat membentuk ikatan ionik atau kovalen, yaitu ikatan yang berbentuk antara logam dan non-logam. Untuk klasifikasi senyawa anorganik sendiri ada senyawa biner dan senyawa poliatomik. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas dua jenis unsur. Misalnya senyawa Na2, O, BaO, HCl, H, dan H2S. Umumnya senyawa biner ini itu terdiri dari logam dan non-logam dan termasuk senyawa ion. Nah, senyawa ion terdiri dari ion positif yaitu kation dan merupakan ion logam, dan ion negatif yaitu anion yang merupakan ion non-logam. Nah, sekarang kita membahas senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang mengandung poliatomik yang terdiri dari dua atom atau yang lebih terikat bersama. Anion poliatomik umumnya lebih banyak dibandingkan dengan jenis anion kation poliatomik. Selanjutnya kita membahas struktur atom. Struktur atom itu ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah apabila atom yang mendapat atau memberikan elektron maka atom akan bermuatan. Sedangkan ikatan kovalen ialah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut tertarik pada pasangan elektron yang sama. Nah,
Berikutnya kita membahas tata nama senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik itu tersusun dari logam dan bukan non-logam. Biasanya disebut senyawa ionik. Di mana nama senyawa tersebut mempunyai akhiran ida. Kation mempunyai muatan positif, sedangkan anion mempunyai muatan negatif. Muatan bersih senyawa ionik harus 0, yang berarti senyawa tersebut harus netral secara listrik. Misalnya 1Na plus dipasangkan dengan 1Cl min, 1Ca2 plus berpasangan dengan 2Br min. Nah, dalam tata nama senyawa ini itu mempunyai 2 aturan yang harus dipatuhi. Aturan pertama, kation atau logam selalu diberi nama terlebih dahulu tanpa mengubah namanya. Kemudian anion bukan non-logam ditulis setelah kation, dimodifikasi menjadi akhiran ida. Di bawah ini adalah contohnya, yaitu di bawah ini itu ada contohnya, yaitu Na plus sama dengan Cl min sama dengan NaCl dibagi NCa2 plus ditambah 2Br min sama dengan CaBr2, kemudian bawahnya natrium ditambah klorin sama dengan klorida. Kalsium ditambah brom sama dengan kalsium bromida. Jadi akhirannya itu ida. Berikut adalah nama-nama kation dan anion, bisa dilihat pada tabel di sini. Ada tabel di sini. Itu ada ion hidrogen, litium, natrium, argentum, amonium, barium, kalsium, zinc, magnesium, plumbum, kuprum, stannum, mangan, ferum, nikel, aluminium, kromium, ferum. Selanjutnya kita akan membahas tata nama senyawa biner. Senyawa biner yang kita ketahui adalah senyawa yang tersusun dari 2 macam unsur. Penamaan senyawa ini didasarkan pada unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai penulisan rumus kimia, lambang senyawa, dan akhiran dari keduanya diganti ida. Nah, berikut beberapa asam biner yang umum meliputi HF, G, hidrogen fluorida, kemudian HF aki sama dengan asam hidrofluorik, HBr sama dengan hidrogen bromida, HBr aki sama dengan hidrobromat, kemudian HCl hidrogen klorid, HCl aki asam klorida, H2S hidrogen sulfida, H2S aki asam klorida sulfurik. Nah, di sini penting untuk menyetarakan aki setelah asam karena senyawa yang sama dapat ditulis dalam fase gas dengan nama hidrogen terlebih dahulu, diikuti dengan anion yang diakhiri dengan ida. Nah, berikut di bawah ini ada contohnya. Di bawah ini ada contohnya, yaitu yang pertama NO2 NO sama dengan berikut adalah contohnya, yaitu yang pertama NO sama dengan nitrogen monoksida, jadi akhirannya itu ida. Terus yang kedua ada NO2 sama dengan nitrogen dioksida, dan yang terakhir N2O4 sama dengan dinitrogen tetraoksida atau nitrogen tetraoksida. Nah, berikutnya kita membahas tata nama senyawa anorganik dari ion poliatomik.
pertama, dalam ion poliatomik sendiri artinya dua atom atau lebih disatukan melalui ikatan kovalen. Dan senyawa poliatom ini umumnya mengandung oksigen. Tata nama senyawa poliatom mengandung oksigen didasarkan pada jumlah atom oksigen yang dikandungnya. Jadi ini ionnya itu mengandung oksigen. Terus senyawa yang mengandung jumlah oksigen yang paling banyak diberi akhiran at, sedangkan yang paling sedikit diberi akhiran it. Nah, di bawah ini adalah contohnya, yaitu Na2S04 atau natrium sulfat, Na2SO3 atau natrium sulfit. Jadi yang jumlah oksigen yang paling banyak diberi akhiran at dan paling sedikit diberi akhiran it. Kemudian contoh yang kedua ada KCl03 yaitu kalium klorat, kemudian KCl02 atau kalium klorid. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.